Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terakhir usul tafsir tentang an-nafi wal istifham. Yang pertama adalah an-nafi. Kata nafi secara bahasa berarti meniadakan, menolak atau menghilangkan sesuatu dari keberadaannya. Sedangkan secara istilah, al-nafi adalah bentuk ungkapan dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan makna penafian atau peniadaan terhadap suatu hal, baik berupa sifat, perbuatan maupun keberadaan sesuatu. Dengan kata lain, an-nafi dipahami sebagai metode bahasa Arab yang berfungsi untuk menegaskan bahwa sesuatu itu tidak ada, tidak terjadi atau tidak berlaku. Dalam ilmu usul tafsir, an-nafi memiliki kedudukan penting karena peniadaan suatu hal dalam Al-Quran tidak sekadar dimaksudkan untuk menafikan keberadaan lahiriahnya, tapi juga memiliki makna yang lebih dalam, tergantung konteks kalimat atau susunan bahasa. Misalnya, penafian dapat berfungsi untuk menegaskan keesaan Allah, menolak adanya sekutu baginya, atau menyediakan suatu dari aspek kesempurnaan dan keutamaannya. Contoh kalimat yang masyhur dan sederhana dalam kalimat nafi ini adalah la ilaha illallah. Penafian ilah di sini tidak hanya bermakna meniadakan Tuhan selain Allah. Fungsi an-nafi dalam tafsir bukan semata peniadaan biasa, melainkan mengandung unsur penegasan, pengukuhan akidah, serta penegasan hukum atau nilai tertentu. Dengan demikian, al-nafi dalam usul tafsir dapat dipahami sebagai perangkat linguistik yang membantu mufassir dalam mengungkapkan pesan teks Al-Quran secara tepat. Analisis terhadap bentuk peniadaan ini menuntut penguasaan kaidah bahasa Arab, termasuk konteks penggunaannya dalam balaghah, nahwu, dan uslub Qur'ani, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masuk dalam kaedah-kaedah nafi dalam usul tafsir. Nafi dengan kata la adalah bentuk peniadaan yang paling umum dalam Al-Quran. Ia berfungsi meniadakan suatu perbuatan atau sifat dari satu objek. Contoh, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Artinya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Kaedah la menyediakan adanya sifat takut dan sedih serta menguatkan janji keselamatan bagi orang beriman. Kemudian an-nafi dengan kata ma digunakan untuk menafikan sesuatu baik berupa perbuatan maupun keberadaan. Contohnya adalah ma kana Muhammadun illa rasul. Kemudian an-nafi dengan kata laisa. Kata laisa berfungsi untuk menafikan keberadaan sesuatu dengan penegasan yang lebih kuat. Contohnya adalah laisa kamitslihi syai'un dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11. Allah SWT berfirman, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Kaidah laisa menegaskan peniadaan secara totalitas, terutama dalam perkara akidah seperti tauhid dan sifat Allah Subhanahu wa taala. An-nafi dengan kata lan. Selanjutnya adalah an-nafi dengan kata lan. Lan berfungsi untuk menafikan suatu perbuatan yang akan datang masa depan secara tegas. Contohnya lan tarani dalam Quran surat Allah SWT berfirman Quran surah Al-A'raf ayat 143, yang artinya engkau sesekali tidak akan mampu melihatku. Kedai lan langsung makna peniadaan selamanya atau penegasan ketidakmungkinan di masa mendatang kecuali ada dalil yang membatasi. Kemudian an-nafi dengan kata lam. Dengan kata lam digunakan untuk menafikan perbuatan di masa lampau. Contohnya lam yakun lahu kufuwan ahad surat Al-Ikhlas ayat 4. Artinya tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kaidah lam menyediakan secara pasti peristiwa yang disangka terjadi di masa lalu. Kemudian yang terakhir adalah an-nafi dengan kata in. In dapat dipakai secara huruf peniadaan dalam bentuk in. Seperti contohnya
Seperti contohnya dalam Quran surat An-Najm ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hiya illa asma'un sammaitumuha." Artinya itu hanyalah nama-nama yang kalian buat-buat. Kaidah ini dalam konteks ini adalah menafikan realitas, menunjukkan bahwa sesuatu tidak memiliki hakikat selain anggapan manusia. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan tentang al-istifham. Istifham dari segi bahasa memiliki arti pertanyaan, meminta keterangan, meminta penjelasan. Kata istifham merupakan bentuk masdar dari kata istafhama yastafhimu. Sedangkan secara istilah, pengertian istifham menurut Imam Al-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran, ia mendefinisikan sebagai upaya untuk mencari sebuah pemahaman dari satu hal yang tidak diketahui tentang hakikat, nama, jumlah, serta sifat dari satu hal. Istifham dengan berbagai maknanya memiliki satu maksud pokok, yakni mencari pemahaman tentang suatu hal. Kemudian kita lanjut tentang kaidah istifham. Ada beberapa macam kaidah istifham. Yang pertama adalah istifham, ungkapan istifham yang diikuti dengan penyebutan sesuatu yang tercela, maka ungkapan tersebut lebih fasih atau lebih jelas daripada perintah untuk meninggalkannya. Maksud dari kaidah ini adalah ketika ada istifham yang sebelumnya ada rangkaian penjelasan tentang sesuatu yang tercela, maka akan lebih mudah dimengerti daripada yang perintah untuk meninggalkannya. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Pada ayat pertama ini merupakan ayat yang menegaskan tentang keharaman khamar, perjudian, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib. Karena semuanya itu merupakan sesuatu yang jelek dan perbuatan setan. Kemudian ayat kedua Allah menjelaskan tentang seorang yang terperosot ke dalam keburukan, mabuk-mabukan dan perjudian, maka akan menyebabkan permusuhan dan saling membenci satu sama lain serta menjauhkan diri dari Allah SWT. Maka di akhir ayat ini Allah menutup dengan ungkapan istifham, fahal antum muntahun. Dan yang kedua adalah istifham inkari, mengandung inkari, itu adalah untuk mengandung arti nafi, pengingkaran. Maksud dari kaidah ini adalah kaidah ini jelas bahwa bila satu redaksi menggunakan istifham ingkari, maka dengan sendirinya ia mengandung arti peniadaan. Contohnya dalam Quran surat Fussilat ayat 33 Allah SWT berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dalam ayat ini Allah menggunakan bentuk pertanyaan teoritis istifham ingkari, yaitu pertanyaan yang bukan untuk dijawab, tetapi untuk menolak kemungkaran adanya orang yang lebih baik daripada orang yang berdakwah, beramal soleh dan bangga menyatakan keislamannya. Pertanyaan ini secara tidak langsung mengandung makna penafian, penandaan, yaitu tidak ada yang lebih baik. Yang ketiga adalah apabila Allah SWT menjelaskan dirinya dengan menggunakan lafaz kaifa, maka itu merupakan bentuk pemberitahuan dengan cara peringatan atau celaan kepada lawan bicara. Menurut kaidah ini, apabila ada lafaz yang bermaksud untuk menjelaskan Allah, maka itu merupakan bentuk peringatan atau celaan. Contohnya dalam surat Al-Imran ayat 196. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana mungkin Allah memberi petunjuk kepada kaum kafir setelah mereka beriman. Ayat ini merupakan bentuk pengingkaran dan celaan kepada orang-orang yang telah mendapat cahaya iman, namun kemudian memilih kekufuran. Allah menggunakan lafaz kaifa untuk menyadarkan mereka dan menunjukkan besarnya kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian kaidah yang keempat adalah apabila harus istifham pada fi'il at-tarajji, kata kerja yang mengandung harapan, maka hal itu menunjukkan penerapan takrir terhadap sesuatu yang diharapkan dan memberi kesan bahwa hal itu memang telah terjadi. Kemudian fi'il tarajji terdiri dari asa. Kalimat tersebut mengandung arti keinginan atau kemauan kuat pada perkara yang disukai. Contohnya dalam surat Muhammad ayat 22,
Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Maka apakah jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Dalam ayat ini terdapat huruf istifham, kata tanya, yaitu fahal, dan fi'il taraji, kata-kata yang menunjukkan harapan, asa, itu asaitum. Hubungan antara keduanya tidak lagi menunjukkan makna harapan sebagaimana biasanya, melainkan digunakan untuk menegaskan kemungkinan buruk yang sangat nyata dari orang-orang munafik. Artinya bukan semoga kalian membuat kerusakan, melainkan lebih tepat dipahami sebagai bukankah kalian memang akan membuat kerusakan. Ini merupakan bentuk teguran keras dan kecaman, bukan sekedar menyampaikan harapan atau kemungkinan biasa. Kemudian yang kelima adalah sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, adalah pertanyaan berbentuk istifham takriri. Tauhid rububiyah adalah keimanan dan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta beserta segala isinya. Sedangkan istifham takriri yaitu pertanyaan yang berfungsi untuk mencari atau meminta jawaban, melainkan untuk maksudnya takriri bukan pertanyaan untuk mencari atau meminta jawaban, melainkan untuk menegaskan suatu kebenaran yang sudah diakui. Contohnya terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah SWT berfirman, "Wa in sa'altum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Dan apabila mereka menanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut kaidah ini bahwa istifham yang dipergunakan di sini adalah istifham yang berkaitan dengan penciptaan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan atau maksud dari pertanyaan ini adalah untuk memberikan penekanan bahwa yang menciptakan manusia dan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.